Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Galih Pradipta Sudiro dari Prodi Film dan Animasi kelas B dari NIM 060. Sekarang aku mau bahas nih, mungkin jarang kita perhatikan atau kita ketahui, tapi sebenarnya penting banget dalam kita belajar sejarah animasi, mulai dari Phantasmagorie, terus ke Felix the Cat, sampai masuk ke era yang dikenal sebagai era zaman keemasan animasi. Jadi kalau kalian suka membahas tentang ini atau penasaran, boleh simak video ini dari awal hingga akhir. Oke, pertama kali kita membahas mulai dari Phantasmagorie. Ini adalah salah satu animasi paling awal yang dibuat pada tahun 1908 oleh Emil Cole. Bentuknya masih sederhana, dengan garis putih di atas background yang berwarna hitam. Gerakannya cepat dan berubah-ubah, dan rasanya tuh terasa kayak mimpi gitu. Walaupun kelihatannya simple, Phantasmagorie penting banget karena dibuat dengan cara menggambar frame by frame dari ratusan frame. Teknik ini yang niatnya jadi dasar animasi tradisional, bahkan konsep gambar berubah bentuk atau morphing yang sering kita lihat sekarang itu sudah muncul dari film ini. Jadi bisa dibilang Phantasmagorie adalah titik awal yang membuka pintu untuk semua animasi modern. Lalu kita lanjut ke era pada tahun 1920-an. Kita bertemu dengan karakter legendaris, yaitu Felix the Cat yang diciptakan oleh Pat Sylvian dan Otto Mesmer. Dan dia jadi karakter pertama yang benar-benar terkenal di seluruh dunia, bahkan sebelum kita mengenal Mickey Mouse itu sendiri. Kenapa bisa terkenal banget? Karena Felix punya kepribadian yang lucu, nakal, ekspresif, padahal saat itu masih tanpa suara atau yang bisa disebut animasi bisu. Ekspresi wajah dan gerakan tubuhnya sangat kuat, jadi penonton bisa langsung mengerti ceritanya cuma dari visual. Felix juga sempat menjadi ikon besar, muncul di bioskop, di komik, jadi merchandise, pokoknya di mana-mana deh. Tapi seiring munculnya animasi bersuara pada tahun 1926, popularitas Felix mulai turun karena dia masih mengandalkan pantomim, sementara penonton sudah mencari karakter yang bisa berbicara. Tetap saja, warisan Felix sebagai pionir animasi itu gak bisa dihapus. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, yaitu zaman keemasan film animasi yang berlangsung pada tahun 1928 sampai 1960. Periode ini dimulai waktu Walt Disney merilis Steamboat Willie, kartun Mickey Mouse pertama yang pakai sinkronisasi suara. Dari situ, dunia animasi berubah drastis. Di era ini, teknologi makin canggih. Sudah ada warna, kamera multiplane, gerakan yang lebih halus, dan gaya animasi yang lebih kompleks. Studio-studio besar juga naik daun, seperti Disney, Warner Bros, MGM, dan Fincher Studio. Mulailah muncul karakter-karakter besar lahir pada tahun itu, mulai dari Mickey Mouse, Donald Duck, dan Goofy dari Disney. Lalu ada Bugs Bunny dan Daffy Duck dari Warner Bros. Ada Tom and Jerry yang dari MGM, sampai ke Popeye dari Fisher. Yang bikin periode disebut Golden Age adalah karena produksi animasinya gila-gilaan banyaknya, kualitas tinggi, dan karakter yang mereka ciptakan bertahan sampai sekarang. Bahkan standar industri animasi modern, storyboard, voice acting, pipeline studio, semuanya dimatangkan di era ini. Jadi kalau kita lihat animasi sekarang,
baik itu film 2D, 3D, atau atau animasi digital, semuanya punya akar dari periode ini. Phantasmagory ngasih fondasi teknik gambar per frame. Felix Dickert juga menunjukkan bahwa karakter animasi bisa jadi ikon budaya yang populer. Dan zaman keemasan membentuk cara industri animasi bekerja, mulai dari cara bikin karakter, cara memproduksi filmnya, sampai menceritakan cerita lewat visual. Bahkan film-film animasi klasik seperti Snow White, Fantasia, Pinocchio, atau Tom and Jerry masih menjadi inspirasi dan bahan belajar animator seluruh dunia sampai sekarang. Jadi itulah perjalanan animasi Phantasmagory ke Felix the Cat hingga ke zaman keemasan animasi, dari karya yang sederhana banget sampai akhirnya jadi industri yang besar yang kita nikmati sekarang. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya animasi favorit dari era-era tadi atau ada yang mau ditambahin, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.